Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Selamat datang kembali di channel Beda Karat. Di video kali ini adalah video segmen baru dari channel ini. Nama segmennya adalah Ngonsep, ngomongin sepeda. Dan di video kali ini saya bakal bacain tweet dari sebuah akun di Twitter yang nama akunnya adalah Subcyclist. Jadi Subcyclist ini adalah akun sekumpulan warga pesepeda yang ingin membantu mengatasi masalah transportasi, meningkatkan kualitas hidup manusia Surabaya, dan menaikkan indeks kebahagiaan kota. Jadi emang kebetulan akun Twitter ini adalah akun pesepeda terutama di daerah Surabaya. Teman-teman bisa follow akunnya di sini. Nah, langsung aja guys. Kali ini saya mau bacain thread tentang panduan hadapi pelecehan seksual saat bersepeda. Ini sangat populer lah di kalangan pesepeda, terutama pesepeda wanita ya. Jadi isu ini isu yang sangat populer, isu yang membuat para perempuan itu enggan untuk bersepeda. Tapi sebenarnya ini tidak terjadi pada perempuan aja, tapi juga terjadi pada pria atau laki-laki. Jadi saya langsung aja bacain. Jadi di thread kali ini Subcyclist memberikan tweet pertamanya, yaitu dengan kalimat, "Panduan hadapi pelecehan seksual saat bersepeda ini kami susun dari hasil diskusi dengan teman-teman via IG story kami. Memang masih jauh dari kata sempurna, tapi semoga bermanfaat bagi kita semua." Kita langsung bacain ya. Jadi yang pertama adalah, pelecehan seksual bisa terjadi pada siapa saja, wanita, pria, tua, muda, dewasa, siapapun. Contoh pelecehan seksual yang sering terjadi yaitu secara verbal, itu seperti catcalling atau siulan. Ataupun bisa jadi secara verbal yaitu penghinaan gender. Lalu untuk pelecehan seksual yang sering terjadi secara nonverbal adalah sentuhan ke area sensitif tubuh manusia, itu juga sering terjadi. Berikutnya adalah eksibisionisme. Jadi eksibisionisme ini adalah perilaku menyimpang dari seseorang yang suka memperlihatkan alat kelaminnya ini kepada orang lain. Mungkin teman-teman pernah tahu lah ya, pernah mendengar berita-berita ada orang yang memiliki perilaku seperti ini. Perilaku itu disebut eksibisionisme. Jadi lalu apa aja nih tips menghadapi pelecehan seksual saat bersepeda? Yang pertama adalah persiapan. Jadi yang pertama, sejak dari rumah atau dari manapun kamu mulai bersepeda, bersiaplah menghadapi kondisi dan situasi apapun di jalan. Dan salah satunya adalah terjadinya pelecehan seksual ya, tapi nauzubillah min dzalik, jangan sampai terjadi. Nah, tapi kita juga harus bersiap-siap. Yang kedua, berlatihlah melindungi diri dengan benda apapun yang ada di dekat kita, atau bahkan dengan tangan kosong sekalipun. Lebih baik lagi jika sudah menyiapkan peralatan dari rumah seperti semprotan merica, stun gun, atau apapun yang berguna dan mudah dipakai. Yang ketiga, mulailah menanamkan dalam diri untuk bereaksi marah saat terjadi pelecehan. Buang rasa takut jauh-jauh. Yang keempat, rencanakan rute bersepeda. Apapun kepentinganmu saat bersepeda, usahakan melewati jalan yang ramai atau setidaknya ada orang di sekitarnya. Atau mungkin bisa ajak temen kalau memang ada barengannya gitu, itu lebih baik. Yang kelima, jika memungkinkan jangan bersepeda sendirian. Nah, ini yang tadi barusan saya katakan. Ajak teman, lebih ramai lebih baik. Kalau untuk perempuan sebisa mungkin ajak teman-teman laki-laki ya. Ya mungkin dalam artian berbarengan gitu. Jadi 2 atau 3 orang atau 4 orang yang bareng sama teman-teman yang perempuan.
Terus lalu yang keenam, jika terpaksa sendirian, kamu bisa berkamuflase dengan mengikuti rombongan orang lain yang sedang bersepeda, atau bisa juga dengan agak menempel dengan motor atau mobil. Ini juga poin yang bagus. Jadi kalau memang ada rombongan bersepeda dan kita memang lagi sendirian, lebih baik kita kamuflase aja, jadi ngikut gitu di belakang rombongan sepeda tadi, tapi jangan yang road bike ya kalau memang ada rombongan sepeda, karena mereka memang tujuannya untuk olahraga itu, jadi biasanya kecepatannya beda. Tapi kalau rombongannya rombongan santai bersepeda, nah itu lebih baik teman-teman ngikuti atau menempel rombongan itu. Atau kalau memang nggak ada, teman-teman juga bisa usahakan sedekat mungkin dengan motor atau mobil gitu. Lalu yang ketujuh, jika mulai merasa tidak nyaman karena ada yang mengikuti, berhentilah di tempat yang aman dan terang. Lalu ubah rute kalian. Atau mintalah tolong ke orang secara random. Bilang bahwa kamu takut karena ada seseorang yang membuntutimu. Terus yang kedelapan, beranilah melawan. Tendang, pukul, teriak, atau apapun yang bisa kamu lakukan, maka lakukan. Ini adalah opsi terakhir jika memang akhirnya terjadi kontak fisik antara kalian dengan sang pelaku pelecehan seksual tadi. Jadi yang pertama adalah jika ingin menangis, menangislah setelah ada di rumah atau di tempat aman. Luapkan emosimu, setelah tenang carilah bantuan jika merasa butuh. Yang kedua, kamu bisa melaporkan pelecehan yang kamu alami tadi ke pihak terkait. Bagi teman-teman pesepeda perempuan bisa melapor ke Pusat Pelayanan Terpadu RS Bayangkara, Safi Amira, atau Koalisi Perempuan Indonesia jika teman-teman berada di wilayah Jawa Timur. Bisa menghubungi atas nama Mbak Dini dengan nomor 0823 0123 1933 atau Laras 0856 0247 7443. Kamu bisa mendapatkan bantuan psikologis bahkan hukum. Ini keren banget sih, sudah ada pihak-pihak terkait yang bersiap atau bersedia untuk membantu guys. Lalu berikutnya adalah tips tambahan. Kalau ada teman kita yang suka melakukan catcalling atau bentuk pelecehan lain, tadi catcalling itu siulan ya. Yuk ingatkan untuk berhenti, tegur dengan keras jika perlu, jangan didiamkan saja. Kamu nggak mau hal seperti itu sampai terjadi pada orang terdekatmu yang kamu sayangi dan pedulikan, bukan? Lalu ada juga hal-hal penting yang tidak boleh terlewatkan, seperti soal baju bagaimana. Nah, itu juga salah satu poin yang penting. Jadi, pelecehan seksual itu dapat terjadi pada siapapun, apapun pakaian yang dikenakannya. Jadi, di sini ada salah satu ada salah satu komen ya dari teman-teman di IG Story. Jadi ada yang berkomentar, nggak nyalai soal penampilan baju atau atribut pesepeda yang dipakai sih. Kalau emang otak mesum, nggak lihat situasi, kadang asal aja. Pengalaman pribadi aku aja yang hijabers itu pernah kena towel bajingan mesum, nggak peduli rame ataupun sepi. Cuma bener itu tadi, mesti siap bikin rame kalau ngerasa diganggu kalau emang situasi pas rame. Kalau pas situasi sepi, aku cuma bisa nangis huhuhu. Saran aja kalau goes pasti ada temennya untuk buat perlindungan. Kalau emang pun solo ride, kenali rute, waktu, dan kondisi jalan. Sekian. Nah, itu komen yang bagus. Yang kedua ada komen lagi soal pakaian juga ya. Nggak setuju ini. Grup saya rata-rata pakai kaos oblong, juga masih kadang-kadang bocah-bocah masih sweet-sweet. Masih ada pelecehan verbal. Ya mungkin ada sekian persen baju berpengaruh. Tapi kalau mesum ya mesum aja, nggak ada pengaruh kostum. Jadi itu tadi guys soal baju atau pakaian. Jadi ya kalau saya pribadi sih punya masukan, usahakan sih memang pakai pakaian yang tidak mencolok ya. Dalam tanda kutip mencolok itu yang terlalu terlalu menarik perhatian. Kalau warna sih seharusnya memang harus warna yang menarik karena memang biar terlihat di jalan.
Tapi kalau sudah punya lampu, ya tidak ada masalah kalau pakai pakaian yang tidak begitu mencolok. Lalu yang berikutnya itu adalah peran pemerintah atau aparat bagaimana. Jadi ini disebutkan juga di sini, peran pemerintah aparat itu adalah mereka berkewajiban melindungi seluruh bangsa dan rakyat Indonesia, termasuk dari hal-hal seperti ini. Itu artinya ada juga kewajiban bagi mereka untuk menyediakan sistem transportasi dan mobilitas yang aman bagi seluruh penggunanya. Kita bisa advokasi ini bareng-bareng. Tapi kita juga nggak bisa berharap akan 100% terlindungi, karena itu kita juga harus bersiap menghadapi segala situasi. Nah, jadi gitu guys, tadi adalah thread dari Subcyclist, akun Twitter dari pesepeda-pesepeda di Surabaya. Saya ucapkan terima kasih kepada Subcyclist yang sudah memberikan izin untuk saya membacakan thread-thread yang mungkin pernah teman-teman berikan di Twitter. Salah satunya adalah ini, yaitu panduan hadapi pelecehan seksual saat bersepeda. Jadi di sini kesimpulannya, untuk pelecehan seksual saat bersepeda itu bisa saja terjadi kapan aja, di mana aja, dan kepada siapa aja. Jadi intinya kita sebagai pesepeda itu harus memiliki persiapan mulai dari awal sebelum bersepeda, yaitu dengan cara mempersiapkan secara mental, kondisi fisik, dan juga memiliki persiapan membawa alat-alat yang mungkin bisa dipakai untuk membela diri. Jika punya semprotan merica, bawa. Jika mungkin punya stun gun juga bawa. Atau apapun yang mungkin setidaknya bisa untuk membela diri. Kalau saya sih mungkin multi tool ya, atau mungkin pisau lipat. Saya juga punya pisau lipat yang kayak MacGyver gitu. Nah, itu bisa dibawa juga. Karena itu memang sebenarnya buat apapun ya, saya buat kondisi untuk memotong tali rafia atau apapun kebutuhan saat bersepeda, itu penting kalau kita bawa multi tools, itu juga bisa dipakai. Lalu berikutnya kita harus pilih rute yang aman tuh, ya kan? Jadi dari awal kita mau berangkat, kita sudah tentukan rute yang paling aman saat kita bersepeda untuk sampai ke tujuan. Usahakan memiliki rute yang ramai, jalan yang ramai gitu. Nah, berikutnya adalah panduan menghadapi pelecehan seksual juga saat bersepedanya. Jadi tadi persiapan, sekarang saat bersepedanya juga sama. Jadi saat bersepeda kalian, salah satu poinnya adalah kalian bisa berkamuflase itu dengan mengikuti rombongan sepeda kalau ada, sehingga kalian tidak dilihat sendirian, atau bisa juga menempel mobil atau motor yang terdekat. Dan bisa juga teman-teman dari awal memang sudah mengajak teman untuk bersepeda bareng. Dan juga yang terakhir itu menghadapi pelecehan seksual pasca kejadian, yaitu teman-teman bisa berteriak untuk minta bantuan. Dan kalau memang sudah terjadi, teman-teman juga bisa menghubungi atau melaporkan pelecehan yang kalian alami ke pihak-pihak terkait yang tadi sudah saya sebutkan. Sedangkan untuk kita sendiri, jika punya teman-teman yang juga suka melakukan catcalling gitu kan, siul-siul, goda-godain orang yang lagi sepeda di jalan, maka teman-teman berkewajiban untuk menasehati, memberikan teguran yang keras agar nggak jadi kebiasaan. Lalu yang terakhir, untuk pencegahan juga kita usahakan memakai pakaian yang tidak mencolok ya. Kalau warna sih memang dianjurkan untuk mencolok, tapi kalau sudah punya alat penerangan seperti lampu, teman-teman bisa memakai pakaian yang tidak mencolok aja secara bentuk maupun secara warna. Jadi sekian dulu guys segmen konsep episode perdana ini. Jika teman-teman merasa video kali ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik tombol like, tombol subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video berikutnya dari channel Peda Karat. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk akun Twitter Subcyclist, teman-teman bisa follow di sini, yang sudah memberikan izin kepada saya untuk membacakan thread-thread yang bermanfaat bagi sesama pesepeda. Just get out and ride. Assalamualaikum.